Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit memberikan pengantar terhadap sebuah buku yang pernah saya tulis dan pernah saya share di grup yang berjudul Seni Mengenal Diri, yang disingkat dengan SMEDI, Jalan Menuju Kesadaran. Untuk memahami buku tersebut, kita perlu memahami istilah kesadaran dalam buku tersebut. Kita akan jelaskan secara sederhana dengan sebuah ilustrasi. Untuk memahami kesadaran, kita akan perlahan-lahan kita mengarah ke sana. Ini kita umpamakan. Semisal di sini ada sebuah gambar. Mungkin Anda sudah bisa menebak ini gambar apa. Ini sebuah gambar. Menurut kesepakatan, ini adalah gambar sebuah bintang. Jadi, gambar bintang ini adalah sebuah kesepakatan kita bersama bahwa ini adalah sebuah gambar bintang. Jadi, untuk mengetahui gambar bintang ini, kita memerlukan yang disebut dengan mata. Jadi untuk melihat gambar ini kita perlu yang namanya mata. Jadi mata ini bisa kita katakan saja kita bisa melihat sebuah gambar bintang karena ada mata. Jadi mata ini pun kenapa bisa melihat? Kira-kira kenapa kita bisa melihat bahwa itu gambar bintang? Tentu karena di sini ada yang namanya otak ini. Jadi karena ada otak, maka mata ini bisa diprogram dari otak manusia itu, dari sarafnya yang menuju saraf mata, sehingga kelihatanlah ini gambar bintang. Kemudian kita tarik lagi ke belakangnya. Kenapa otak bisa bekerja? Tentu di sini ada satu hal yang kita kenal dengan yang namanya pikiran. Jadi karena ada pikiran inilah sehingga kita bisa berpikir, otak kita ini bisa bekerja. Jadi otak ini bisa bekerja karena ada pikiran ini. Pikiran ini yang membuat otak bekerja sehingga menuju ke mata, sehingga mata melihat sesuai dengan isi pikiran yang sudah terprogram dalam otak, kemudian menuju mata bahwa ini adalah gambar bintang. Seperti itu. Kita tarik lagi ke belakang. Kenapa pikiran bisa bekerja? Pikir kenapa? Di sini yang namanya sadar. Jadi sadar ini adalah perangkat ke berapa, ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini hal yang kelima sehingga pikiran ini bisa bekerja. Ini ada rasa sadar di sini. Karena kalau kita tidak sadar, dalam artian sadar ini bisa berarti di sini ada keterjagaan. Jadi dari sadar ini ada yang disebut dengan keterjagaan tadi. Artinya kita terjaga sehingga pikiran kita bisa bekerja. Pikiran bisa bekerja di dalam otak kita itu
untuk melanjutkan ke mata bahwa bintang ini bisa terlihat ini adalah bintang sesuai dengan pikiran. Karena apabila pikiran kita ada, tetapi kita tidak terjaga, kita tidur misalnya, kita tidak tahu ini adalah gambar apa. Kita tidak melihat. Jadi mata kita, panca indera kita ini tidak bekerja saat kita tidak terjaga atau saat kita tidur. Nah, kemudian dari sadar inilah pikiran bisa bekerja. Kita tarik lagi ke belakang, apakah ada di balik sadar ini yang bekerja? Ternyata ada satu yang bekerja. Itu yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran ini bahasanya sebenarnya agak sulit sebenarnya. Jadi di sini disebut sebagai kesadaran di sini. Di sini kesadaran inilah yang membuat uh, kita bisa mengetahui apakah gambar ini gambar apa. Nah, di sini ada kesadaran. Karena sadar, meskipun sadar, kadang-kadang kita hanya sebagai sadar saja, terjaga saja. Kita tidak memperhatikan ini gambar apa. Anggap saja seseorang itu tidur. Misalnya kita tidur itu kita tidak tahu sebenarnya pikiran kita itu sedang off. Kemudian mata kita juga sedang off. Bahkan otak kita sedang off. Kita sedang tidur. Tetapi setelah kita bangun, kita tahu kita sedang bermimpi dan kita bisa menceritakan mimpi kita itu seperti apa. Nah, sebenarnya semuanya sedang off, sedang tidak sadar, tidak terjaga, pikiran juga sedang off, kemudian otak juga mungkin sudah dalam keadaan mode diam, dalam artian tanda kutip, ini mata juga terpejam tidur, dan dia bermimpi melihat bintang. Kenapa demikian? Karena ada kesadaran ini, ada kesadaran di sini. Nah, jadi ada kesadaran di sini, sehingga kesadaran inilah yang menjadi sumber semua yang ada bisa terlihat karena ada kesadaran di sini. Jadi kesadaran inilah yang membuat semuanya bisa jadi terlihat. Nah, jadi yang mana yang dimaksud dengan kesadaran di sini tentu bukan sekedar pikiran, otak atau mata, ini otak dan mata, kemudian tubuh, ini yang disebut dengan diri tadi. Diri tadi. Jadi ketiga hal ini, baik pikiran, tubuh, ini pikiran, otak, mata ini termasuk tubuh, pikiran, ini keterjagaan, ini semua yang dimaksud dengan tubuh. Inilah yang dimaksud dengan diri yang kecil tadi. Dimaksud dengan diri yang kecil, yang D-nya huruf kecil, diri yang kecil. Ini. Jadi kesadaran inilah sebenarnya yang membuat kita bisa mengetahui ini adalah bintang. Ini gambar bintang. Tanpa kesadaran ini, maka keterjagaan ini, pikiran, otak, dan mata ini tidak akan bekerja. Jadi kesadaran ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dibalik semua sadar, pikiran, dan otak. Sadar ini sebenarnya kita susah mengambil bahasanya. Kalau dalam bahasa global, sadar ini disebut consciousness dan kesadaran disebut awareness. Kita tidak punya bahasa seperti itu. Bahasa kita cuma seperti ini, sadar atau keterjagaan, kemudian kesadaran ini. Nah, kesadaran ini ada di balik semua yang ada ini. Kalau kita beri batas seperti ini, nah inilah wilayah yang disebut dengan diri ini tadi, diri yang kecil. Nah, ini di sini diri yang kecil, dan wilayah sinilah yang kita sebut dengan diri yang dalam tanda kutip itu huruf besar di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita jarang sekali sampai ke sini, sampai ke diri yang besar ini. Kesadaran kita cuma kadang-kadang sampai di keterjagaan saja. Jadi kita berpikir ini semuanya ada di wilayah otak ini. Sehingga dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu membentuk pengalaman yang disebut dengan diri kecil ini. Disebut diri kecil ini.
Nah, jadi disitulah seseorang itu terdefinisi bahasanya sebagai diri. Diri yang kecil inilah yang dikenal dikenal dengan yang kita kenal dengan ego. Ego, ego inilah yang dimaksud hmm, uh, diri kita, tapi diri yang kecil. Ini sampai sini. Jadi ego ini bisa membentuk sebagai yang disebut dengan ego perseorangan. Ada diri yang merasa marah, diri yang merasa pintar, karena pengaruh keterjagaan pikiran, otak, dan mata terhadap apa yang dilihat, apa yang dialami. Sehingga diri ego inilah yang membentuk pribadi yang disebut dikenal dengan orang tadi. Adapun kesadaran ini sebenarnya dia termasuk diri kita juga, tapi diri yang awal, latar belakang. Jadi kesadaran inilah sebagai diri yang awal. Jadi posisi kesadaran ini sebagai sebagai subjek, sebagai subjek, yang ini sebagai objek. Jadi yang ini yang kita amati, diri yang diamati adalah diri ego ini, yang mengamati adalah diri kesadaran ini. Kenapa orang bisa melihat pikiran? Jadi karena dia melihat pikiran ini karena dia dalam keadaan kesadarannya hidup. Misalnya kita melihat ada suatu masalah, kita ambil contoh saja dengan ini, dengan bintang ini tadi. Ini gambar bintang. Ini gambar bintang. Ini menurut pikiran kita ini adalah gambar bintang. Tapi kemudian ada kita memiliki konsep bahwa sebenarnya ini belum tentu gambar bintang seperti ini. Karena bintang itu bentuknya tidak seperti ini. Mungkin bintang itu sebenarnya bentuknya bulat. Nah, lalu ada kita, karena kita terjaga, kita sadar, oh ini sebenarnya bukan bentuk bintang. Sebenarnya ini hanya gambaran sesuai kesepakatan kita bersama. Nah, saat itu kita sadar, kita terjaga. Lalu kita menyadari pikiran kita yang pertama tadi, seolah ada kekeliruan. Kenapa kita bisa menyadari? Karena ada kesadaran diri yang di sebelah sini. Ini, diri yang ini. Kesadaran ini. Nah, sebenarnya kalau kita sedang bisa mengamati pikiran, maka kita sebenarnya ada suatu pertanyaan besar. Siapa kita saat itu? Siapa kita saat kita menyadari pikiran? Siapa kita saat menyadari otak kita? Siapa kita saat menyadari mata kita? Maka saat itu sebenarnya kita bukan sebagai pikiran, tapi sebagai yang menyadari, yaitu kesadaran ini. Kesadaran ini dia sifatnya seolah-olah diam, tetapi sebenarnya dia selalu mengetahui dan menyaksikan apakah kita itu sadar atau tidak, apakah pikiran kita itu bekerja atau tidak, apakah mata itu tertutup atau tidak. Meskipun pikiran kita tidak bekerja, tidur, tapi kesadaran kita ini tidak bisa tidur. Dia selalu tahu. Jadi inilah yang dimaksud dengan kesadaran. Jadi kalau kita ingin menjadi seutuhnya, dalam artian seutuhnya, mau tidak mau kita harus bisa menyaksikan pikiran dan tubuh kita, bisa menyaksikan keterjagaan kita. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan kenapa Sayyidina Ali mengatakan manusia itu tidur. Karena kesadarannya ini tidak bangun, kesadaran diri yang sebenarnya ini tidak bangun. Jadi dia cuma terjaga saja. Sehingga yang terbentuk adalah diri ego saja. Sedangkan diri ego ini, pikiran, otak, mata ini semuanya nanti akan lenyap semuanya. Nah, karena lenyap di sini maka dianggap ini adalah diri yang ilusi, diri yang bukan sebenarnya. Diri yang sebenarnya adalah kesadaran ini tadi. Tapi jika seseorang itu bisa menyadari tentang pikirannya, otaknya, matanya, atau tubuhnya, keterjagaannya atau tidak, maka saat itu dia menjadi kesadaran. Sehingga kesadaran ini hidup, maka disebutlah uh, manusia itu menjadi hidup. Ini menurut Sayyidina Ali. Dan disambung dalam dalam kalimat tersebut, jika mati baru jaga, kata beliau, atau baru sadar. Karena apabila seseorang itu mati, maka yang tersisa hanyalah kesadaran ini saja. Yang ini sudah tidak ada lagi. Sadar, pikiran, otak, mata ini sudah tidak ada lagi. Diri ego ini juga sudah
Tidak ada lagi. Yang ada adalah kesadaran ini. Kesadaran menyaksikan diri yang kecil ini. Nah, demikian kalau mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan kesadaran ini tadi. Kita bahasanya agak susah ini sebenarnya. Ya, hanya ini yang bisa kita pakai bahasa kesadaran ini untuk menunjukkan diri yang sebenarnya ini. Dan kesadaran ini sudah ada pada setiap manusia. Kesadaran ini sudah ada setiap diri setiap manusia. Hanya saja manusia kadang-kadang hanya sampai batas berpikirnya sampai di batas keterjagaan ini. Ini keterjagaan sini saja. Dan jarang melampaui kesadaran ini. Kalau kita tarik lagi sebenarnya, apakah di kesadaran ini ada lagi? Iya ada di kesadaran ini ada lagi. Tapi di sini nanti wilayahnya kita tidak usah bahas. Maka di sinilah wilayah yang disebut dengan wilayah ilahi, wilayah ketuhanan itu. Di sini tempatnya. Tapi pintunya itu adalah di kesadaran itu tadi. Ini sudah wilayah ketuhanan sudah di sini ya, di sini. Nah, jadi kenapa ada kesadaran? Karena ada ketuhanan ini tadi. Kesadaran inilah yang menjadi cahaya sebenarnya. Kenapa disebut cahaya? Karena dengan kesadaran itulah pikiran ini bisa terlihat dalam bentuk visualisasi. Pikiran kita bisa terlihat. Misalnya kita sedang memikirkan sebuah perencanaan, seolah-olah kita bisa dalam benak melihat pikiran kita itu. Kenapa? Karena saat itu kita menjadi kesadaran ini sebenarnya. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Karena ada kesadaran. Karena kesadaran inilah yang membuat segala diri ego ini bisa terlihat, disadari, maka kesadaran ini disebut cahaya. Cahaya itu kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu adalah nur. Sehingga sebenarnya dalam ilmu tasawuf kesadaran ini sebenarnya itulah yang dikenal dengan Nur Muhammad itu, diri yang asal. Karena diri yang asal itu adalah kesadaran ini. Kesadaran ini sudah ada sebelum pikiran, otak, mata ini muncul. Kesadaran ini sudah ada. Kita sudah ada sebagai kesadaran. Nah, ketika kesadaran ini uh, berhubungan dengan tubuh, kesadaran ini berhubungan dengan tubuh, dengan pikiran, maka di sana yang dikenal dengan istilah jiwa itu. Ada jiwa, ada nyawa. Nah, tapi ketika dia belum berhubungan dengan pikiran dan tubuh, maka kesadaran ini tunggal, hanya menyadari, sifatnya hanya sebagai penyaksi. Jadi kalau kita ingin bersaksi, maka posisi kita bukan sebagai pikiran, bukan sebagai tubuh. Posisi bersaksi itu kita sebagai kesadaran, karena kesadaran adalah penyaksi. Kalau sebagai pikiran, maka hanya sebagai pikiran yang menyaksikan pikiran. Jadi itu belum tentu kita menyadari. Orang yang berpikir belum tentu menyadari apa yang dia pikirkan. Tapi apabila orang yang berpikir itu menyadari bahwa dia sedang berpikir, maka saat itu sebenarnya dia sudah melampaui pikiran itu, dia sudah menjadi kesadaran di sini. Kenapa dia berkesadaran? Tentu karena ada ketuhanan, ada keilahian di sini tadi. Dan itu wilayah ini kita tidak bahas. Karena cukup sampai sini saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril itu ketika Rasulullah Mi'raj itu dikatakan kalau melangkah selangkah lagi, beliau mengantarkan Rasulullah itu di Mi'raj itu untuk bertemu Allah. Kalau melangkah selangkah lagi maka dia akan terbakar. Nah, itu wilayah sini, ini di sini. Maka kalau sudah di sini kita tidak akan bicara lagi tentang kesadaran, tentang sadar, tentang pikiran. Semuanya menjadi fana bahasanya. Tidak ada semuanya. Yang ada hanya ketuhanan ini. Maka di sini kita tidak bisa bahas di sini. Karena kalau dibahaskan atau dibahasakan maka tidak bisa dibahasakan di sini. Ini hanya dialami saja. Nah, mengalami ini tentu melewati kesadaran ini tadi. Kita sebagai penyaksi atas apa-apa yang menjadi atribut diri kita berupa tubuh, pikiran. Seperti itu. Dan dalam buku tersebut juga sebenarnya ada satu buah buku, sebuah sedikit upaya untuk memahami tentang kesadaran ini dengan melakukan suatu
suatu amaliyah, bahasanya suatu amaliyah. Suatu amaliyah ini suatu perbuatan kita yang membuat kita mengalami, itu ada di sebuah buku yang berjudul itu, kalau tidak salah itu bukunya tentang, kita cari dulu bukunya di sini, tentang, nah ini nih bukunya. Nih, bukunya yang berjudul Apakah Aku Itu, atau Apakah Aku yang Sedang Menyadari dan Menyaksikan Itu. Nah, di buku ini ada beberapa upaya dalam tanda kutip ya, untuk kita bisa mengalami kesadaran tadi. Jadi jika ingin mengalami apa yang dimaksud dengan kesadaran itu, kita bisa mempelajari di buku yang satu ini. Kita mulai mengenal apa itu pikiran, apa itu komentator, dan sebagainya, apa itu kesadaran, dengan memahami di dalam buku ini. Buku ini sebenarnya dibuat pada bulan Ramadan, karena hal yang paling mudah untuk memperhatikan tubuh dan pikiran kita itu saat kita sedang berpuasa. Jadi demikian yang sedikit saya sampaikan, uraikan tentang buku tersebut. Mungkin suatu saat buku itu bisa bermanfaat, dan buku ini dibahas mengambil perspektif psikospiritual, psikologi, ilmu kejiwaan, dan spiritual. Jadi tidak dibahas secara tasawuf, karena kami mengambil kesan supaya ini bisa mudah dipahami secara bahasa, secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.